menggoda wanita lain, Mas. Dan perempuan itu yang udah jadi perempuan penggoda. Jelas kan itu yang salah, bukan aku. Sampai kapanpun saya nggak bisa kasih tahu, Pak. Wong saya nggak tahu Pak Restu itu ada di mana. Maaf nggih, Pak, Centini harus pulang karena masih banyak pekerjaan di rumah. Permisi nggih, Pak. Tunggu. Jadi kamu nggak mau bantu saya? Pak, bukannya nggak mau bantu, tapi sudah sering membantu, Pak. Pun nggih, Pak, matur suwun nggih, Pak. Iya, tapi kalau Pak, Centini itu nggak tahu apa-apa. Gue jadi bingung nih. Sebenarnya siapa sih yang salah? Apa benar-benar Centini yang salah seperti yang dibilang Firna ya? Tapi kalau Centini nggak tahu apa-apa, terus tuh barang siapa yang ngirim? Apa jangan-jangan ada yang mau ngadu domba Centini ya? Tapi untuk apa juga? Gue harus deketin Centini nih kayaknya. Sepertinya emang itu cuma satu-satunya jalan. Aduh, ini si Restu juga di mana sih? Masa cuma gara-gara perempuan dia ngindarin gue juga, kakak kandungnya sendiri? Kemana tuh si Centini? Mending Ayah ikutin, kali aja ada gosip baru. Biar semua mata ibu-ibu tuh terbuka. Kalau Ayah tuh kagak salah. Awas aja lu Centini. Ayah bales lu. Ayah kagak terima, badan Ayah abis dikritikin. Sakit tau. Pak, bisa anterin ke komplek Graha Safir 88? Bisa, Pak. Monggo, Pak. Oke. Bentar ya. Centini ngapain ke sono? Ke rumahnya siapa ya? Kalau seandainya saya nggak bisa bayar utang, biar saya aja yang dipenjara, Pak. Saya yang diperkarakan nggak apa-apa, Pak. Saya gantiin Centini, Pak. Centini udah bebas tadi pagi. Puas. Mudah-mudahan aja Pak Akbar nggak bohong. Centini udah dibebasin. Bang, pinggir bang, pinggir. Bang, kejar motor itu ya. Mas Tejo pasti khawatirin aku. Jangan sampai orang tahu kalau lo kerja di sini ya. Ya Allah, Centini kudu piye iki? Aku kan wis janji sama Pak Akbar. Aduh, ntar kalau ditanya-tanya Mas Tejo itu aku mau ngomong apa yo? Pak, kebut Pak, kebut Pak. Oke Mbak, saya kemput ini ya. Iya, hati-hati tapi Pak. Iya Mbak. Bang, kok makin jauh sih? Iya Bang, dia kebut gitu Bang, kenceng banget Bang. Ya makanya lu buruan kebut bang, kebut, kejar. Iya Bang. Lo kalau sampai kejar gue bayar 2 kali lipat bang. Hilang kayak dari tadi Bang. Nah, ayo kayak gitu lah. Ayo cepet Mas. Jangan sampai keselip sama motor yang di belakang. Awas Mas, hati-hati Mas. Mana sih? Lu sih bang nggak kebut, hilang tuh. Bang, minggir deh. Iya Bang. Kayaknya Centini tahu kalau gue itu sih. Tapi dia mau kebut ya? Nan, gue benci banget sama Centini. Masa Mas Gio marah-marahin gue gara-gara dia? Mas Gio tuh sama aja kayak Restu. Bisanya cuma nyalain gue aja. Gue bener-bener sakit hati sama Centini. Serius loh, Fir? Mas Jo sampai ngebelain Centini?
Ya kalau ngebelain Restu sih wajar, dia kan adiknya. Tapi kalau ngebelain Centini sih oge itu. Dia kan baru kenal, Fir. Sumpah, Nan. Mas Gio tuh marah-marahin gue. Makanya sekarang gue telepon lu tuh mau minta pendapat lo. Gue nggak tahu mesti gimana lagi. Ya emang, Fir. Kan gue udah bilang sama lo, walaupun mukanya polos tuh orang, tapi dia tuh licik, tau gak sih? Iya. Gue bener-bener nggak nyangka. Gue selama ini tuh udah ngeremehin Centini. Gue nggak bisa bayangin kalau dia itu sedikit demi sedikit ngabisin hartanya Restu. Gue nggak rela. Sama dengan gak relanya gue ngeliat lo sama Restu. Tapi ngomong-ngomong soal Gio, masa sih dia sampai ngebelain Centini dan nyalain Firna? Aku itu harus tahu kedekatan antara Restu dengan Centini. Aduh, kenapa ya? Orang di sekitar aku tuh semuanya mikirin Centini. Gak Akbar, gak Restu, sekarang kamu lagi. Aku itu kakaknya Restu. Aku peduli dengan perceraian Restu dengan Firna. Jadi aku harus tahu sedekat apa hubungan mereka. Sebenarnya kenapa sih Gio tuh pengen tahu banget soal Centini? Apa tujuan dia sebenarnya balik ke Jakarta? Halo, Nan. Halo, Nan. Lu masih di situ? Iya ya Fir, gue lagi mikirin soal omongan lo. Ya udah gini deh, pokoknya nanti kalau gue ketemu sama Mas Gio, gue pastiin gue akan ngomongin soal ini ke dia, ya? Makasih ya, Nan. Lo yakin mau kerja hari ini? Kok kelihatannya gue yang gak yakin ya? Kayaknya lo gak fit gitu. Nggak apa-apa kok Pak. Centini yakin Centini bisa kerja. Sekarang aja juga nggak apa-apa Pak. Soalnya biar lunas Pak utangnya Pak. Ya tapi coba deh lo ngaca deh. Mata lo itu kayak orang kurang tidur. Kalau lo terus maksain nanti pingsan di sini kenapa-napa gue yang repot lagi. Nggak apa-apa kok Pak. Centini sudah cukup tidurnya. Sampai nggak usah khawatir. Ya intinya Centini pengen buru-buru kerja Pak. Biar lunas utangnya. Apa Centini memang aslinya begini ya? Polos dan lugu seperti ini. Siapa lagi yang mau lo goda? Hah? Oh, hati-hati kamu. Atau nanti kamu yang digoda sama dia. Bisa jadi Kinan benar. Gua harus hati-hati sama perempuan ini. Dari awal ketemu aja dia udah bikin masalah sama gua. Pak, apa Centini langsung kerja aja nggih Pak? Ya udah, lo bisa bersihin ruangan ini dan ingat peraturannya. Jangan pernah ganggu gua kalau gua lagi ada di ruangan kerja gua. Paham? Ruangan kerja Bapak di mana Pak? Yang di sebelah sana. Dan untuk kamar gua, itu lo gak usah masukin ya, yang di sebelah sana. Ingat ya Centini? Oh nggih Pak, nggih. Saniki langsung kerja nggih Pak? Ya silakan. Oh nggih Pak. Bener gak ya kalau Centini itu seperti apa yang dibilang Kinan? Pokoknya mulai sekarang Non Pipit gak boleh lagi murung dan gak boleh lagi sedih ya. Hari ini kita bisa main ke taman sepuasnya. Pipit. Oke? Ya. Iya, Bi. Pit. Pit, Mama kangen sama Pipit. Pipit kok masih nggak mau ngomong sama saya? Maaf Bu, Bibi udah berusaha bujuk-bujuk Non Pipit. Tapi rupanya Non Pipitnya masih marah sama Ibu. Bibinya gimana sih? Bibi kan harusnya bantuin saya. Sudah Bu, Bibi sudah berusaha semaksimal mungkin semampu Bibi. Saya nggak bisa nunggu lagi, Bi. Pipit tuh harus tahu, dia harus ngerti, dia nggak boleh giniin ibunya. Pit, Nggak mau, Pipit nggak mau. Pipit jangan kayak gini sama Mama. Ini mamanya Pipit. Pipit nggak mau. Pipit harus nurut sama Mama. Pipit nggak boleh diemin Mama kayak gini. Sabar Bu. Pipit harus nurut ya, maafin Mama. Nggak mau, Pipit nggak mau. Pipit maunya sama Papa. Pipit nggak mau sama Mama. Kalau Mama bisa bawa Papa pulang, Pipit baru mau sama Mama. Pit, Papa tuh nggak mungkin balik lagi sama kita. Papa sama Mama udah bisa, Pit. Dan Pipit harus tinggal sama Mama. Enggak. Pipit harus nurut sama Mama. Nggak mau. Pit. Sabar Bu. Bu. Pipit.
Kasihan Pipit jadi korban perceraian Restu dan Firna. Apa sebaiknya Pipit tinggal sama aku aja ya? Nggak mau, Pipit nggak mau. Pak, jangan keren mendadak dong, Pak. Maaf Pak, ada anak kecil di depan jatuh Pak. Udah tunggu sebentar, Pak. Pipit makanya jangan lari. Pipit pulang sama Mama. Pipit? Pipit itu Mama pulang. Jangan kayak gini. Mama kalau Mama nggak bisa bawa Papa pulang. Pipit jangan kayak gini dong, Pit. Awas. Iyo. Anaknya nggak mau, kok kamu paksa sih. Untung aja nggak ketabrak beneran. Tapi Mas, Bi, buka pintunya, Bi. Saya mau bawa ke rumah sakit. Mas, Kamu tuh keras kepala banget sih. Udah kamu di sini aja, biar Bi aja yang ikut. Ayo, Bi. Maaf ya Bu. Buka, Bi. Bibi di depan ya. Ayo, Pak. Jalan, Pak. Pipit. Alhamdulillah, wes beres. Mau pulang istirahat, capek banget. Ya, semoga dengan kayak gini Pak Akbar bisa lihat kalau aku tuh sungguh-sungguh niat pengen bayar utang. Tak pamitan dulu ya. Dan ingat peraturannya. Jangan pernah ganggu gua kalau gua lagi ada di ruangan kerja gua. Paham? Ya wis, tak tunggu di sini aja wis. Soalnya wedi ngeganggu. Apalagi kan tadi ada amanah nggak boleh ke sana. Emang dasar pemalas. Disuruh bersih-bersih malah tidur. Tapi udah bersih. Buset, cepet juga kerjanya. Kalau lagi tidur begini, kelihatan banget lugunya. Masa sih cewek selugu ini suka berniat jahat sama cowok-cowok yang dia deketin? Gila nih orang tidurnya. Pules banget sampai nggak dengar suara ketukan pintu. Kinan? Kenapa sih? Aku nggak boleh masuk. Oh, boleh, cuman... Ya kenapa? Masa ada tamu di pintu gini, aku mau masuk aja. Ntar dulu. Apaan sih? Aduh, gimana nih? Kalau Kinan nekat masuk, dia bisa melihat Centini di ruangan depan dan bisa salah paham sama gua.